Gimana kabar Pak Tuan Guru? Ya, kabarnya Sehat? baik, alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah. Gimana pendapat Tuan Guru melihat perseteruan antara elit NU dan juga PKB hari ini Tuan Guru? Dari sebagai orang yang pernah jadi pengurus di NU dan juga pernah jadi pengurus di PKB. Sebenarnya hal ini dia tidak perlu terjadi, sangat kita sesali ya. Okay. Karena PKB ini lahir itu betul dilahirkan oleh NU, ya. Dan orang-orang hari ini yang ber-PKB ini adalah orang NU ini. Orang NU. Nah jadi kalau Gus Yahya menyerang PKB ini lucu. Itu sama artinya dia menyerang lembaganya dia sendiri. Karena orang-orang yang menjadi wakil rakyat di PKB itu adalah sebagian besar adalah anak-anaknya kiai. Kader-kader NU semua. Kader-kader NU itu Pak Andi. Nah makanya saya heran ini. Kok belakangan ini pengurus besar Nahdlatul Ulama, bah ketua umumnya itu kok seperti ini. Dulu di zaman Gus Dur, zaman Kiai Hasyim Muzadi, zaman Said Agil, tidak ada kita dengar ini. Nah makanya harapan saya, jangan sampailah, segeralah pada islah lah, tidak usahlah ribut soal-soal yang begini kan. Apa yang seharusnya menjadi konsen NU hari ini untuk diurus Bang Guru? Di Ya tengah kan, situasi NU hari ini begitu banyak isunya gitu. ya kan semestinya Gus Yahya ini harus belajar daripada pendahulunya kan. Dulu Said Agil ini ya teman-teman itu ya diayomi betul dia. Walaupun dia kelihatannya itu Said Agil kemarin kepada NU ya wajar kan, karena NU itu juga lah PKB itu dilahirkan oleh NU kan. Tapi tidak serta-merta kayak Said itu dia berkecimpung secara praktis di situ di PKB kan. Ternyata diayomi teman-teman Nahdien yang ada di partai lain. Saya minta ini supaya Gus Yahya ini dia belajar dari situ Andi. Nah malah ini kan kemarin ini Gus Yahya itu belum selesai kita dengar ributnya dia pergi ke Israel. Belakangan ini kader-kader NU ribut datang 5-6 orang itu ke Israel, ribut Nahdien ini. Memilukan dan memalukan. Ini yang harus diurus oleh Gus Yahya. Nah hari ini saya melihat Gus Yahya ini terlalu genit dia. Saya lihat ya, genit sekali Gus Yahya. Ini kan sekarang sudah agak melebar dinamikanya Tuan Guru. Sudah mau saling audit lah bahasanya ya. Seperti pernyataan Lukman Edi yang mempersoalkan tata kelola keuangan di PKB. Begitu juga PKB sudah mulai mengungkit soal pansus haji. Seperti apa Tuan Guru melihat? Ini Lukman Edi ini saya lihat semakin rusak cara berpikirnya kan. Semestinya kalau tata kelola keuangan yang dilakukan oleh PKB oleh ketua umumnya Gus Muhaimin, semestinya dia harus melakukan kan evaluasi di dalam internal PKB itu sendiri. Mencari teman, mencari kawan di dalam PKB itu dalam rangka mengevaluasi ketua umumnya. Bukan dia malah datang ke PBNU ngelapor, apa urgennya ke sana kan? Ini kalau menurut saya nih Lukman Edi ini provokator ini. Ini yang memicu. Dia memicu. Semestinya dia sebagai orang Nahdien ya harus seperti kita ini. Ya perbaikilah PKB ini karena dia orang PKB, dia perbaikilah PKB-nya di dalam sana. Kritiklah Caimin itu di situ. Jangan dicampur adukkan. Jangan dicampur adukkan, dibawa persoalan ini kepada PBNU. PBNU ini gila juga menanggapi omongannya Lukman Edi yang bukan strukturnya, kan lucu itu. Nah ini yang saya katakan bahwa antara ini Lukman Edi dan ketua PBNU misalnya kalau dia merespon itu salah besar itu. Jangan PBNU ribut kok lapor ke PKB misalnya. Kalau PKB ribut masa lapornya ke PBNU. Ini cara berpikir Lukman Edi ini sangat tendensius ya, sangat kelihatan dengkinya, irinya kepada Gus Muhaimin ini saya lihat. Memang selama saya di PKB ini saya lihat ke Lukman Edi itu saya 10 tahun pimpin PKB di NTB kan. Saya melihat itu tidak pernah baik orang ini kepada Gus Muhaimin, saya melihat ya. Itu penilaian saya. Ya boleh saja salah, tapi saya lihat Lukman Edi ya selama ini ya begitulah cara berpikirnya. Artinya itu persaingan Lukman Edi di internal PKB seharusnya. Jadi begini saya kasih tahu aja Anda ya, Pak Andi ya. Saya 10 tahun di PKB itu. Tidak ada yang menandingi Gus Muhaimin itu di dalam tata kelola partai ini.
Apalagi kelas ini yang mau dongkel dia, dulu Gus Dur masih hidup, nggak bisa terjongkel, Pak. Nggak bisa itu. Itu pembuat partai itu yang mau dongkel di dulu kan, ribut macam-macam isu. Tetap Muhaimin itu jadi ketua umum, Pak. Itu artinya bahwa tata kelola partai di PKB itu sudah sangat baik itu. Dan suara dan kursi PKB Ya, terus kan ini politik ini yang membuktikan itu adalah keberhasilan, Pak. Kursi yang membuktikan kan. siap. Kekuatannya Gus Imin itu di dalam internal, di dalam struktur daripada PKB, saya tahu persis itu. Kalau memang dia menyimpangkan uang, tidak transparan dan sebagainya, itu hanya omongan basa-basinya Lukman Edi itu kan. Kalau sudah dia lakukan seperti itu, ribut dong PKB ini. Dan itu sekarang DPW PKB NTB sudah melaporkan Lukman Edi ke Polda. Mungkin itu instruksi dari DPP serentak. Nah itu saya tidak tahu apakah ini. Tetapi kalaupun saya jadi ketua PKB, tetap akan saya laporkan. Kenapa? Karena dia itu menyampaikan sesuatu yang tidak benar kan, yang tidak bisa dia buktikan kan. Ya kalau memang dia melakukan penyimpangan terhadap keuangan itu, tentu struktur PKB itu melakukan muktamar luar biasa dong untuk menggantikan Caimin kan. Nah, tetapi ketika dia bilang dia tidak punya kekuatan, itu artinya bahwa dia tidak diikuti petuahannya Lukman Edi itu oleh struktur. Makanya basa-basi duluan dia harus dicoret. Dan kita minta orang-orang seperti ini itu harus dikeluarkan oleh PKB menjadi pengurus PKB itu. Siap. Itu kan kalau orang-orang seperti ini merusak di dalam kan. Ada lagi yang mau disampaikan, Bang Guru? Nah, jadi intinya karena Anda mencari saya, ingin ketemu, mau tahu soal ini, ya paling kan Anda juga berpikir, karena saya mantan ketua PKB ya. Pasti saya tidak membela PKB, tapi bukan membela PKB saya ini, membela kebenaran. Kalau ini apa yang saya lihat, apa yang saya dengar selama saya ada di PKB, selama saya ada di NU, itu yang saya sampaikan ini. Kalau saya disuruh memihak, saya harus berpihak ke PBNU dong. Kalau memang Gus Imin itu salah kan, karena saya bukan orang PKB hari ini, saya orang di luar sekarang, saya anggota DPR dari partai lain saya kan. Tetapi apa yang saya lihat, yang saya dengar selama ini, ya seperti itu. Makanya inilah dia kan. Saya tidak membela Gus Muhaimin, saya tidak membela PKB. Tetapi PKB itu dia sukses di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin. Dari awal sampai hari ini dia sukses. Dan semua yang dilakukan PKB itu saya pernah merasakan. Sangat perintahnya Muhaimin Iskandar, Gus Muhaimin itu adalah kepada NU dia. Pada NU. Iya. Nah itu yang saya melihat. Kalau tiba-tiba hari ini orang mengatakan Muhaimin itu benci NU kan, Itu yang saya perang saya. Saya membela itu. Kenapa saya bela? Karena dulu Caimin 10 tahun saya dipimpin sama dia kan, sama beliau itu. taat sama NU. Suruh taat sama NU, titik. Sama Kiai. Sama Kiai, titik, itu perintahnya. Oh begini Tom. Enggak, kamu sudah taat sana, sudah titik. Siap. Nah, ketika ada orang mengatakan mau Gus Wahyaya, mau Gus apa namanya, mengatakan Muhaimin benci NU itu tidak benar. wajib saya perang lawan orang itu. Karena 10 tahun perintahnya Muhaimin itu, setiap ketemu saya, setiap kita bertelepon, sudah kamu ketuaan guru Termuzi, sudah kamu ketuaan guru Tuan Guru, itu aja perintahnya. Tapi begini Tom, NU itu tidak ke kita, sudah mau ke kita, mau enggak kamu ke sana. Itu perintahnya dia, beliau dulu. Nah maka saya bantah ini pernyataan-pernyataan orang kalau Muhaimin itu mau main-main dengan NU, itu salah besar itu. Salah besar. Karena saya pernah menjadi ketua PKB Nusa Tenggara Barat ini. Jadi beliau itu sangat takruf ya sama yang namanya Kiai, sama namanya NU itu. Siap. Itulah Gus Imin itu kan.